Brussels, Belgia, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Dalam pertemuan itu, keduanya pun akhirnya menyepakati pencapaian politik dalam perundingan perdagangan bebas AEU-CEPA setelah negosiasi berlangsung selama 10 tahun. Gedung Berlaymont, kantor pusat Uni Eropa di Brussels, menjadi saksi pencapaian penting hubungan dagang Indonesia dan Eropa. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akhirnya mencapai kesepakatan politik untuk menyelesaikan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Dalam kunjungannya ke Brussels, Belgia, Presiden Prabowo Subianto menemui sejumlah petinggi-petinggi Uni Eropa, mulai dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, kemudian juga Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Presiden Prabowo Subianto ini juga menemui Raja Belgia Philip, di mana dari pertemuan dengan petinggi Uni Eropa tersebut ini menjadi upaya untuk mendorong hubungan antara Indonesia dan juga Eropa, khususnya dalam bidang kemitraan ini bisa lebih erat dan juga bermakna. Bahkan sebenarnya Presiden Prabowo Subianto ini juga menyampaikan berbagai pandangan Indonesia, termasuk juga isu-isu global dan seperti situasi geopolitik terkini, lalu juga seperti apa reformasi tata kelola global, dan menyampaikan pandangan kerjasama antar wilayah yang menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional dari masing-masing pihak. Kunjungan Presiden Prabowo pada Minggu siang 13 Juli 2025 disambut langsung Presiden von der Leyen di lobi utama Gedung Berlaymont. Keduanya kemudian berjalan berdampingan menuju ruang pertemuan di lantai 13 diiringi para pejabat dari masing-masing negara. Dalam pertemuan tertutup itu, turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi Rosan Ruslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Duta Besar Indonesia untuk Belgia Andre Hadi. Agenda difokuskan pada percepatan penyelesaian IEU-CEPA yang telah berlangsung selama 10 tahun dan mencapai 19 putaran perundingan. Hasilnya menjadi momen bersejarah. Keduanya sepakat perjanjian perdagangan bebas ini telah menyentuh titik final, menandai terobosan besar dalam hubungan ekonomi kedua belah pihak. Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat atas sambutan hangat Eropa dan menyebut seluruh poin negosiasi telah diakomodasi dengan prinsip saling menguntungkan. We have achieved a breakthrough after 10 years of negotiations. We have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically, that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Presiden von der Leyen pun menyambut baik hasil ini. Ia menilai kesepakatan ini akan membuka peluang besar di berbagai sektor, terutama industri pertanian, otomotif, dan jasa. Menurutnya Indonesia adalah mitra penting dengan potensi ekonomi besar dan penduduk lebih dari 287 juta jiwa. Ia menyebut kesepakatan ini datang pada waktu yang tepat di tengah dinamika global yang menuntut kerjasama erat antar negara. 10 years of negotiations. We have achieved a breakthrough. So, Mr. President, I want to thank you for your leadership. Together we are sending a strong message about the importance of predictable, long-term partnerships. Partnerships that are built on trust, reciprocity, transparency, and shared values. This new trade agreement will bring great opportunities to both our people. Indonesia is one of the largest economies in the world, with a GDP of 1.2 trillion euros. It is a leading supplier of goods that are vital for the digital and green transition.
Lebih lanjut, kedua pemimpin sepakat EU-CEPA tidak hanya urusan dagang. Kesepakatan ini menjadi simbol kemitraan jangka panjang yang dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan nilai-nilai bersama. Presiden von der Leyen bahkan mendorong peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis seiring peran Indonesia yang semakin besar di kawasan ASEAN dan global. Selain aspek ekonomi dan geopolitik, hubungan antar masyarakat juga menjadi perhatian. Komisi Eropa mengadopsi kebijakan visa cascade untuk warga Indonesia. Mulai sekarang, warga yang sudah pernah berkunjung ke Eropa akan lebih mudah mendapatkan visa kunjungan ganda untuk keperluan studi, investasi, dan pariwisata. Presiden Prabowo menyambut baik inisiatif ini. Ia menyebut Eropa tetap menjadi mitra penting Indonesia, bukan hanya dalam bidang teknologi dan keuangan, tetapi juga dalam membangun tatanan dunia yang stabil dan seimbang. Ia menegaskan pentingnya peran Eropa dalam menjaga stabilitas global, khususnya di masa-masa yang penuh ketidakpastian seperti saat ini. So that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? That's basically the conclusion that we have today. So I'm very happy. Presiden von der Leyen pun menutup pernyataannya dengan menekankan saat negara-negara lain menarik diri dari keterbukaan Eropa dan Indonesia justru memilih jalur kemitraan dan saling terbuka. Ia berharap kesepakatan ini bisa segera diratifikasi dan ditandatangani secara resmi serta memberi manfaat nyata bagi rakyat kedua pihak. Pertemuan di Brussels menandai langkah besar dalam sejarah hubungan Indonesia dan Uni Eropa. Kesepakatan EU-CEPA membuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat di bidang ekonomi, geopolitik hingga hubungan antar warga. Sebuah pencapaian yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.